Selamat malam, Mbak Istiada. Baik, mohon izin untuk dimulai ya, Bapak. Mau dimulai jam berapa? Dimulai pukul Nggak apa-apa. 19.00. Oh, oke. Sorry, saya masih belum sampai lagi ke ini ke laptop ya. Terus sementara saya pakai gadget dulu ini. Iya, baik, Bapak. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Robertus Robert MA selaku pemateri pada webinar malam hari ini dengan tema Republikanisme di Indonesia dan juga teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Istiada selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Robertus Robert. Beliau merupakan seorang sosiolog dan aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di Universitas Indonesia, S2 Teori dan Pemikiran Politik di University of Birmingham, S3 Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Jayakarta. Beliau memiliki fokus kajian sosiologi politik, teori sosiologi, pemikiran filsafat, dan juga sosiologi kebudayaan. Beliau juga merupakan seorang penulis buku yang sangat aktif. Beberapa hasil karya beliau diantaranya yaitu Republikanisme, Filsafat Politik untuk Indonesia, Manusia Politik, dan Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global menurut Slavoj Žižek. Selanjutnya yaitu Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx sampai Agamben bersama Hendrik Bolitopi. Selanjutnya, Politik Hukuman Mati di Indonesia, editor bersama Todung Mulya Lubis, dan Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Liberal bersama Todung Mulya Lubis. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Dr. Robert. Kepada Bapak Dr. Robert, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Istiada. Selamat malam teman sekalian. Ngomong-ngomong di sini nggak ada teman dari margin kiri, ada nggak? Selamat malam teman-teman yang dari margin kiri. Ada yang dari margin kiri ya? Oke, baiklah teman-teman sekalian ya. Lihat teman-teman yang hadir di sini melalui halaman ya, tapi nggak semuanya kameranya off. Tapi untung moderatornya kameranya on, jadi saya masih merasa bahwa di percakapan antar baik. Oke lah, selamat malam teman-teman sekalian dan terutama teman-teman dari klub dari yang sedang memperingati bulan pada kalau bulan namanya ya bulan ini ya. Saya berterima kasih dan merasa terhormat sekali bahwa teman-teman sekalian mengundang saya untuk bicara di forum kalian. Kalau nggak salah untuk bulan depan juga kalian mengundang sahabat saya ya, Mugis ya, untuk bicara untuk tema yang lain. Jadi ini satu acara diskusi yang cukup meriah dalam kesempatan masa-masa pandemi ini. Baiklah, saya tulis buku yang berjudul Republikanisme, Satu Filsafat Politik untuk Indonesia. Semula buku itu ditulis dengan Republikanisme satu pengantar. Tapi kemudian saya ubah menjadi Filsafat Politik Indonesia. Itu saya ubah karena apa? Karena saya mulai memiliki keberanian untuk mengetengahkan republikanisme memang adalah sebenarnya satu pilihan ya, filsafat politik yang dipilih dalam sejarah politik Indonesia. Nah, kenapa? Berdasarkan penelusuran historis saya. Jadi dari segi ini pada awalnya memang saya menjelajahi secara konseptual pemikiran filosofis dari republikanisme. Tetapi itu saya rasa nggak cukup. Nah,
Oleh karena itulah kemudian saya mencoba mencari dalam sejarah Indonesia, ya, sejarah ide politik di Indonesia itu, republikanisme itu bermula dari apa, dan dari situlah kemudian saya menemukan bahwa republikanisme itu ketika tahun 45 ya, para pendiri bangsa kita bersidang dalam sidang BPUPK itu, dan mereka menyatakan bentuk negara adalah republik. Nah, dari situlah awal dari republikanisme itu dipakai sebagai nama resmi dari negara, dan penggunaan itu setelah saya telusuri itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa latar belakang, bukan kosong gagasan. Nah, sebagaimana saya tulis dalam buku itu di bab 1 dan di bab 2-nya itu, saya menelusuri ya sejarah asal muasal bagaimana republikanisme itu dan dipakai sebagai nama republik itu. Tapi nanti itu saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, tapi untuk diskusi malam ini teman-teman sekalian, saya akan mengetengahkan dua gagasan dasar ya dari buku itu. Yang pertama adalah apa dan mengapa republikanisme, dan yang kedua sejauh mana republikanisme itu bisa kita gunakan secara politik dalam konteks demokrasi sekarang ini. Gitu. Nah, itu kira-kira dua hal yang ingin saya jelaskan dari untuk diskusi kita malam ini dengan sumber dari buku itu. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dari apanya dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, biasanya kita mengenal, kalau kita bicara tentang gagasan politik, yang kita kenal biasanya adalah gagasan politik konvensional. Nah, misalnya di Indonesia ini ya, itu saya menemukan keganjilan. Orang Indonesia itu sangat fasih, walaupun seringkali tidak didukung oleh pemahaman yang menyeluruh tentang gagasan yang dia pikirkan. Tapi orang Indonesia itu sering berdebat atau memperdebatkan liberalisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme. Semua ide-ide politik yang memang datang silih berganti dan berdinamika dalam konflik gagasan di Indonesia. Tetapi orang tidak pernah menyebut republikanisme. Kalau kita ingat, misalnya mulai dari generasi saya lah ya, generasi yang artinya mengenal teori politik sejak tahun 90 awal atau 80-an akhir gitu ya. Hampir tidak pernah kita temukan, coba yang pernah kuliah di tahun 90 atau sehingga saat ini ya, tidak pernah menemukan ya pengajaran satu materi, satu substansi mengenai apa itu republikanisme. Kita berdebat banyak, tentang liberalisme, kita berdebat banyak tentang kapitalisme, kita berdebat banyak tentang sosialisme, gitu. Kita berdebat banyak tentang bagaimana nasionalisme dalam relasinya dengan liberalisme, kita berdebat banyak nasionalisme bagaimana relasinya dengan kapitalisme, tapi kita tidak pernah memikirkan republikanisme. Padahal, nah ini lucunya, padahal kita menggunakan kata republik sebagai kata depan untuk memberikan nama dari negara. Nah, tapi kata republik itu tidak pernah kita pikirkan secara serius. Kita terima aja secara taken for granted. Gitu. Jadi ketika kita bahas politik, yang kita bahas adalah demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi pluralis, demokrasi Pancasila, kapitalisme dan demokrasi, gagasan-gagasan besar seperti itu. Tapi kita tidak pernah mendiskusikan apa itu republik dan bagaimana demokrasi di dalam republik dan bagaimana pertautan republik, gagasan republik dengan demokrasi. Nah, itu yang saya katakan bahwa sekian puluh tahun, saya kira sejak Indonesia merdeka, sejak nama itu dikukuhkan secara resmi sebagai nama negara, kita malah secara ironis melupakan gagasan dasar dari apa yang namanya republik. Nah, itulah kenapa kemudian saya berpikir untuk membawa kembali gagasan republik itu ke dalam diskursus politik kita. Gitu, melalui buku itu. Itu tujuan pertamanya. Jadi, semacam penggalian kembali.
penggalian kembali dari gagasan lama sebenarnya yang sudah dimunculkan dalam sejarah pendirian Indonesia untuk kita hadirkan kembali dalam diskursus politik kontemporer. Nah, kenapa? Gitu. Nah, saya menemukan berbagai macam alasan. Ya, kenapa ini penting dibawa kembali? Pertama, selain bahwa dia memang sudah tampil dalam sejarah politik kita, dan yang kedua, fakta bahwa dia dilupakan oleh generasi politik masa kini, istilah itu. Nah, yang ketiga juga, nah ini yang menurut saya jauh lebih penting, di dalam gagasan Republik itu tersedia satu paket gagasan perubahan dan reformasi politik yang sebenarnya kita perlukan saat kita perlukan manakala kita bermaksud untuk menjawab dua tantangan sekaligus. Yang pertama adalah tantangan dari kemerosotan politik sebagai akibat dari ekonomisasi politik, ya entah itu yang namanya oligarki atau apa gitu. Dan yang kedua, republikanisme sekaligus bisa menjawab kebutuhan dari bagaimana berdemokrasi. Jadi itu ada dua hal yang ada tiga hal ya yang mengaplikasikan itu motif saya membawa kembali gagasan itu. Yang pertama karena dia memang bagian yang berharga dalam sejarah politik kita. Yang kedua dalam konteks masa kini dia bisa merupakan jawaban bagi proses yang sedang kita alami, masalah yang kita alami dalam sistem politik kita ketika politik diokupasi secara luar biasa oleh ekonomisasi gitu. Dan yang ketiga, kita membutuhkan republikanisme juga untuk menyelenggarakan demokrasi secara paralel dan harmonis dengan kebutuhan integrasi sosial gitu. Nah, jadi itu motif utamanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua gitu. Tapi apa sih republikanisme itu dan sejauh mana saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa gagasan ini bisa menjawab tiga persoalan tadi itu. Ya, bisa menjawab ketiga persoalan itu. Nah, mari kita lihat satu persatu dan saya akan jelaskan ini secara ringkas untuk teman-teman sekalian. Apa itu republikanisme? Ya kan? Nah, republikanisme adalah satu gagasan, satu filsafat politik yang kalau dilihat asal muasalnya, katakanlah gitu ya, dia berbasis pada pertama sebagai satu ide politik, dia berbasis pada gagasan klasik Aristotelian. Ya, jadi ini yang nanti membedakan secara fundamental mengapa republikanisme itu berbeda dengan liberalis. Berbedanya di mana? Berbedanya di sini. Liberalisme itu mengandaikan bahwa kebebasan itu dijamin secara metafisik. Ya. Jadi dijamin secara metafisik itu maksudnya sebelum manusia bertindak, manusia sudah diasumsikan sebagai makhluk yang bebas dan transparan. Ya. Dan otonom, Itu asumsi antropologi dari liberalisme tentang manusia. Nah, republikanisme dia berbeda dalam menyusun pengandaian antropologis tentang manusia. Republikanisme mengandaikan bahwa manusia itu hanya mungkin bebas apabila dia bertindak di dalam kebebasan. Jadi kebebasan itu hanya ada di dalam praktek. Kebebasan tidak bisa tidak bisa diasumsikan secara metafisik sebagaimana kaum liberal memandang kebebasan. Jadi kalau gampangnya gini, orang liberal mau bilang kebebasan, dia nunggu dulu, dia cari dulu, ada nggak pasal-pasal hak asasi, ada nggak pasal-pasal prinsip-prinsip dasar yang mengatakan bahwa saya mesti bebas. Nah, kalau ada itu, saya akan memperjuangkan itu untuk mencapai kebebasan saya. Nah, kalau seorang Republikan, dia nggak begitu. Dia akan melihat bahwa saya hanya akan bebas kalau saya bertindak dalam kebebasan. Jadi contohnya misalnya begini. Contohnya kalau saya sering ngambil contoh kisah mahasiswa kulit hitam di Amerika di tahun 60-an ketika mereka dilarang untuk
masuk ke kantin-kantin kampus karena rasialisme. Ya, bagi seorang liberal, ya kalau liberal dia akan mencari dulu pasal-pasal atau dokumentasi hak asasi yang menyediakan jaminan bagi dia untuk masuk ke restoran itu. Kalau ditemukan sama dia misalnya bahwa manusia itu adalah free equal, lalu dia bawa dokumen itu ke pemilik restoran, lihat nih, saya dijamin jaminan normatif seperti ini, maka dia menuntut, dia bisa ke situ. Nah, bagi kalau Republikan dia nggak akan begitu. Kalau Republikan dia nggak perlu mencari pasal-pasal pengandaian metafisik, itu dia datang aja ke restoran itu, bahwa dia diusir atau dia diterima lain perkaranya. Gitu. Tapi bagi Republikan kebebasan hanya ada di dalam tindakan. Nah, begitulah cara atau pembedaan antara konsep kebebasan liberal dengan konsep kebebasan Republikan. Gitu. Ya, maka ada Machiavelli sebagai salah satu pewaris dari gagasan Republikan itu setelah Aristoteles itu mengatakan bahwa kebebasan Republikan itu ada di dalam virtuosity of action. Gitu. Ya, itu. Nah, ini begitu juga pemikir lain seperti Hannah Arendt yang mengikuti Aristoteles, ya, dia mengatakan bahwa politik hanya ada di dalam tindakan. Politik hanya ada di dalam action, kata Hannah Arendt, persis karena dia meneruskan gaung pemikiran dari Republikanisme yang ditetapkan pada awal itu oleh Aristoteles. Jadi di situ yang membedakan, basis pertamanya itu antropologi filosofisnya itu di situ. Ini yang menjadi dasar untuk membedakan Republikanisme dengan lain-lainnya dalam melihat politik, dalam melihat tindakan. Nah, lalu sekarang begini, lalu apa? Nah, karena lihat ya, karena kebebasan diasumsikan ada di dalam tindakan, maka Republikanisme mendefinisikan tindakan itu selalu di dalam situasi. Action in situation. Nah, apa maksudnya? Di mana pangkalnya? Nah, pangkalnya ini juga bermula dari konstruksi politik yang pertama kali diajukan oleh Aristoteles ketika dia mendiskusikan gitu prinsip-prinsip dasar dari demokrasi di Athena. Nah, di sini ya. Jadi dalam filsafat Aristoteles, ini dalam tafsir di Hannah Arendt, dibedakan antara dua. Kehidupan orang itu dibedakan dalam dua ranah besar. Ranah pertama disebut dengan oikos, dan ranah kedua disebut dengan polis. Ya, sorry. Oikos, res privata, res publica. Ya, oikos dengan polis. Apa itu oikos? Oikos adalah ranah tindakan yang dituntun oleh logika survivor. Logika survivor itu logika ya survive ya. Jadi apa itu logika survival itu? Ya, logika survival itu meliputi beragam tindakan, mulai dari reproduksi biologis dalam rangka survival, juga reproduksi ekonomi dalam rangka survival, dan yang ketiga adalah fisik, perang dalam rangka survival. Jadi ini ranah tindakan yang pertama. Inilah yang oleh Aristoteles disebut dengan oikos, ya, oikos. Jadi oikos ini kan kalau teman-teman masih ingat pelajaran ekonomi, oikos itu kan asal kata dari oikono. Oiko artinya rumah tangga. Kalau rumah tangga, ya kan. Ini yang menjadi basis dari asal kata dari kata ekonomi, oikos dan nomos, oikonomia. Jadi rumah tangga itu adalah seluruh ranah aktivitas yang ada di bawah logika survival. Daya tahan. Nah, ini turunan orang punya hak milik, orang punya mengusahakan ekonomi, dan satu masyarakat punya kekuatan untuk survival ya melalui menang perang gitu. Ini satu ranah yang memang ada. Nah, tapi ranah ini kata Aristoteles mesti dibedakan dengan satu ranah lain yang namanya polis. Apa itu ranah polis? Polis adalah satu ranah yang ada di bawah logika yang disebut dengan
oleh Aristoteles dan zon ekon. Zon logon itu ya dari kata logon dan ekon, artinya satu ranah yang dihidupi dengan bahasa, dengan percakapan, logos, dengan pengetahuan. Nah, itu logos di dalam tradisi Yunani kuno itu yaitu melibatkan di dalam satu tindakan manusia untuk merumuskan tujuan-tujuan hidup bersamanya. Nah, jadi sejak itulah yang namanya, jadi polis dan logos di Aristoteles itu satu kesatuan. Nah, dengan ini apa? Dengan itu dia mau mengasumsikan bahwa kehidupan di dalam polis hanya bisa dicapai melalui logos. Nah, itu kenapa dalam demokrasi Athena itu demokrasi itu hanya bisa diperjuangkan. Nah, jadi ketika polis itu ekul dengan logos, maka pada saat itulah Aristoteles mendefinisikan politik sebagai percakapan. Politik abad sekitar begitu politik didefinisikan, polis didefinisikan sebagai logos, ilmu yang juga berkembang bersama dengan itu adalah ilmu retorika. Kenapa? Karena dalam tradisi Yunani kuno, begitu demokrasi muncul, dan demokrasi itu mensyaratkan kemampuan orang untuk bertindak di dalam bahasa, pada saat itu retorika itu menjadi penting. Jadi ada di situ ada paralelitas. Nah, logos itu kenapa dipisahkan dengan oikos? Persis karena Yunani, demokrasi Yunani meyakini bahwa dunia politik atau polis itu mesti tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan survival. Tempat di mana orang membicarakan wahana, di mana orang membicarakan tujuan masyarakat yang baik, tujuan masyarakat yang adil, apa itu kebebasan, bagaimana menata masyarakat, tidak boleh dicampur adukan dengan pikiran-pikiran survival. Artinya apa? Artinya ketika orang membicarakan tentang politik dan demokrasi, tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan keluarga, tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan survival, tidak boleh dilakukan dengan penggunaan kekerasan. Politik hanya sah di dalam apabila dilakukan dalam satu proses dialog deliberatif. Nah, itu kenapa prinsip-prinsip Aristoteles ini nanti juga dipakai kembali oleh demokrasi deliberatifnya Habermas, kalau nanti teman-teman perhatikan. Nah, jadi persis disitulah pemisahan paling awal antara oikos dengan polis gitu. Nah, polis inilah yang kemudian dalam gagasan politik yang disederhanakan di Indonesia itu yang menjadi asal kata dari kata politik dan sering disalahartikan sebagai negara kota. Bukan, polis bukan negara kota. Polis itu adalah satu wahana tindakan. Jadi ketika orang berkumpul bersama merumuskan tujuan-tujuan dasar dari masyarakatnya, maunya seperti apa, bagaimana mencapai keadilan, bagaimana menjamin hak-hak orang untuk bicara. Pada saat itulah ada polis, terjadi polis. Jadi polis itu constructed by event. Dia bukan satu konsep demografis yang fix. Satu ruang tempat orang ngumpul, bukan. Ruangannya kosong buat apa? Yang penting adalah eventnya. Nah, itulah yang kemudian ya oikos dan polis itu yang kemudian gagasan Aristotelian itu yang kemudian berkembang nanti meresap ke dalam pemikiran hukum di Romawi kuno kemudian, ya kan? Itulah kenapa di Romawi ada dikenal istilah republik juga. Karena apa? Karena ada Gaius Cicero, ya dia yang mengadopsi teori Aristotelian ini untuk dipakai dalam membentuk negara, ya, sistem pemerintahan di Romawi kuno, Latin. Nah, resapan Latin terhadap pemisahan oikos dan polis itu dilakukan dengan menggunakan dua istilah lain yang disebut dengan res privata dan res publica. Gitu. Apa itu res privata? Res privata yang nggak lain daripada oikos, rumah tangga yang privat.
Dan res publica tidak lain adalah polis itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Latin kan res privata artinya hal-hal yang privat, res itu kan seperti artikel gitu. Dan res publica artinya hal-hal yang publik gitu. Nah, pemisahan antara res privata dan res publica itu memang secara paralel mengikuti pemisahan antara polis dengan paikos gitu ya. Nah, jadi itulah yang kemudian kata res publica yang muncul dalam tradisi Latin itu adalah kemudian dipakai menjadi kata republik sekarang gitu. Dan dari segi itu maka yang ingin saya katakan, republik itu ketika orang mengatakan republik, maka secara filosofis dia merujuk kepada satu gagasan. Pertama, bahwa hal-hal yang bersifat privat itu mesti dipisahkan dari politik. Yang kedua, politik betul-betul harus dikonstruksi sebagai wahana, virtuosity, tindakan. Yang ketiga adalah politik harus didefinisikan substansinya sebagai cara untuk memperjuangkan yang publik, memperjuangkan kemaslahatan umum. Itu politik. Dari segi itu politik dengan kata lain, maka politik mesti jauhkan dan invasi kepentingan-kepentingan privat dari apa yang disebut dengan republik itu. Itu sebabnya apabila saya kembali sedikit ke dalam gagasan politik kita di tahun 45, orang seperti Muhammad Yamin, orang seperti Hatta ya menganjurkan dalam sidang BPU PKI itu untuk memilih republik. Muhammad Yamin mengatakan bahwa mengapa kita memilih republik? Persis karena di dalam republik lah yang namanya kedaulatan rakyat itu ada. Sementara Hatta mendorong republik persis karena bagi Hatta politik itu mesti didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umum. Dan hanya di dalam republik upaya mencapai kemaslahatan umum itu dilakukan. Dan kemaslahatan umum di sini itu sudah jelas. Ya, kenapa disebut umum? Karena dia mau memisahkan dengan yang pribadi, yang privat gitu. Nah, tentu kalau kita lihat dalam kosakata sejarah ya mengenai mengapa republik yang dikemukakan adalah kita memilih republik karena sebagai sikap anti terhadap penjajahan, sebagai sikap dari bentuk kerajaan, ya sebagai sikap dari menentang feodalisme gitu ya. Itu betul ya, itu betul, tetapi dalam arti formanya, tetapi basis dasar dari mengapa republik itu karena memang di dalam republik ada cita-cita bahwa negara, bahwa politik itu dibuat, ya, dilakukan dengan motif, satu-satunya motif dalam politik adalah untuk mempertahankan kemaslahatan umum, mencapai hal-hal yang bersifat publik itu gitu. Nah, gitu kawan-kawan sekalian. Nah, dengan pendasaran semacam ini gitu ya, maka kalau kita melihat kondisi sekarang ya, satu kondisi di mana politik kontemporer kita itu begitu mengalami kerusakan parah sebagai akibat bahwa politik tidak lagi dijadikan upaya untuk mencapai kemaslahatan publik, tapi politik lebih banyak dipakai untuk mereproduksi kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan kekayaan pribadi. Nah, ini yang sebagaimana yang terjadi dalam bicara oligarki ya. Oligarki itu kan oligarki itu kan satu definisi dari oligarki itu kan adalah orang yang menggunakan kekuasaan politik untuk memperkaya dirinya sendiri ya kan. Nah, di situ kan artinya politik itu mengalami deviasi sudah. Bukan hanya mengalami deviasi ya, tapi juga politik diokupasi oleh kepentingan lain gitu. Itu dan gejala ini bukan hanya hinggap di kalangan elit, tapi juga terjadi sampai ke masyarakat kita yang paling bawah ketika mereka terlibat dalam berbagai macam peristiwa politik harian ya. Motivasi yang melatar belakangi keterlibatan mereka sudah bukan lagi keinginan untuk memperbaiki tujuan-tujuan hidup bersama, tetapi ya sudah dimotivasi dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat mentalistik gitu. Nah, dari segi ini saya kira upaya untuk mengembalikan lagi politik sebagai cara
sebagai cara untuk memperjuangkan keutamaan dan kemaslahatan umum sebagaimana dirumuskan sedari awal dalam secara filosofis gitu mengenai tujuan-tujuan dasarnya itu menjadi penting dan relevan gitu dari segi ini gitu. Nah, sorry, kepotong sedikit. Jadi jadi itulah bagian keduanya ya. Mengapa sejauh mana relevansi dari gagasan republikanisme itu ada gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga juga begini teman-teman sekalian. Republikanisme itu penting gini. Karena republikanisme itu berupaya untuk memisahkan secara rigid politik sebagai upaya untuk mempertahankan kemaslahatan umum ya. Definisinya itu ada di situ. Dan dengan itu maka dia mengkonstruksi politik gitu ya. Jadi gini. Nah, dengan demikian maka dia juga mengkonstruksi satu model keaktoran, katakanlah gitu ya, satu model keaktoran ideal dari republik itu. Kalau saya sederhanakan, kalau kita ditanya siapa sih seorang warga republik yang sejati gitu, katakanlah kayak gitu ya. Nah, untuk ini kita akan, misalnya saya akan menggunakan gagasannya yang dikemukakan oleh Machiavelli gitu untuk merumuskan itu gitu. Nah, Machiavelli yang membuat semacam, katakanlah kalau disebut ukuran sih enggak ya. Jadi gini teman-teman sekalian. Jadi setelah Aristoteles tadi ya, gagasannya Aristoteles lalu mampir ke Italia melalui gagasannya Juris, lalu gagasannya Cicero ya. Nah, dari Cicero kemudian ya dia masuk ke alam pikiran tradisi politik modern Machiavelli ya. Nah, disitulah kemudian dia bertransformasi. Nah, Machiavelli menggunakan republikanisme itu dalam argumen yang sedikit berbeda ya dengan gagasan klasik, dengan gagasan-gagasan sebelumnya. Saya nggak sebut gagasan klasik karena yang disebut dengan republikanisme sendiri itu sudah klasik sebenarnya. Jadi gini, menurut Machiavelli ya, jadi Machiavelli kan mengatakan begini, bahwa dalam tradisi modern sebagai warisan dari pencerahan ya. Jadi kan proyeknya Machiavelli itu kan begini teman-teman. Proyek Machiavelli itu kan orang yang karena filsafat Machiavelli adalah filsafat Renaissance. Ya kan? Nah, misi utama dari Renaissance adalah ingin mengembalikan lagi kejayaan filsafat politik era Yunani kuno Athena itu dalam dalam praktek kehidupan politik pada waktu itu ya kan. Dia menginginkan itu, termasuk cara pandang antropologinya yang kelihatan dalam cara pandang dalam pandangan kebudayaannya itu. Nah, Machiavelli yang pernah mengatakan dalam suratnya kepada Livy bahwa berbahagialah orang yang hidup di sebuah negara yang korup. Bukan karena korupsi itu bagus ya, tapi karena justru dengan itu dia bisa membuktikan apa yang disebut dengan patriotismenya gitu. Jadi kenapa Machiavelli mengatakan itu? Machiavelli mengatakan itu karena Machiavelli meyakini bahwa musuh utama dari republik adalah korupsi. Gitu. Nah, kenapa kok dalam hal secara filosofis apa sih korupsi itu? Nah, korupsi itu ya kenapa dia dianggap musuh dari republik, musuh utama dari republik? Persis karena kalau kita pakai Machiavelli, korupsi itu mencerminkan lawan yang substansial dari politik sebagai cara untuk mendefinisikan kepentingan umum, kepentingan publik. Nah, karena begini kan, korupsi itu, ya, jadi gini, korupsi adalah perilaku paling ekstrim dari orang yang mementingkan kepentingan privatnya. Nah, karena kepentingan privatnya itulah, karena dia begitu mementingkan kepentingan privatnya itu, maka dia menghancurkan dimensi kebersamaan dari yang publik itu.
Nah, itu kenapa bagi Machiavelli korupsi itu paling jahat. Itu kejahatan yang paling besar di dalam republik. Karena dia menghancurkan dimensi kepublikan, kebersamaan. Dan karena dimensi kepublikannya itu rusak, itu dia bisa melemahkan satu negara korupsi. Melemahkannya gini sederhananya teman-teman sekalian. Kalau Anda misalnya gini, kita semua bekerja keras, Anda mahasiswa, pegawai, saya dosen, gitu. Kita bekerja keras untuk hidup, ya kan, dengan itu kita mengabdi, lalu kita mendapatkan gaji, lalu dengan gaji itu kita hidup, menata keluarga, menata hubungan sosial kita, ya kan. Lalu tiba-tiba ada tetangga kita, kerjanya sama dengan kita, nggak beda-beda amat. Misalnya sama kayak saya, pegawai negeri. Tapi kok dia kaya banget tiba-tiba. Kaya banget dan ternyata dari korupsi. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kan pertanyaan, ya kan, muncul pertanyaan, kok kamu, kita sama tapi kok kamu bisa hidupmu jadi begitu, sementara saya enggak. Nah, yang dirusak apa? Yang dirusak bukan pertama-tama duit negara hilang, Bu. Yang dirusak adalah rasa kebersamaan. Oh, kita kan sama-sama sebagai warga, tapi kenapa kamu bisa lebih istimewa semacam itu, sementara saya enggak? Nah, itu yang namanya situasi korup itu. Itu dia bukan pertama-tama merusak bukan karena adanya sumber daya negara yang hilang, tapi yang utama hilang, kata Machiavelli, bukan duit, bukan harta, bukan yang sifatnya material. Yang hilang, yang dirusak adalah rasa kebersamaan di dalam publik. Itu kenapa? Karena rasa kebersamaannya hilang, dia bisa merusakkan ya moral dari satu republik. Gitu. Bayangkan kalau kita bisa pahami ini. Coba kalau Anda tinggal di satu lingkungan, ya satu tempat yang isinya lingkungan atau lingkungan satu kerja ya, lingkungan kerja yang isinya itu korup, gitu. Apa perasaan Anda? Rusak kan? Kebersamaan yang tumbuh di situ rusak. Anda nggak akan lagi menghargai, misalnya Anda di satu kantor dan Anda tahu bahwa teman-teman Anda, atasan Anda itu korup semua. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh etos, seluruh budaya di dalam kantor itu rusak semua. Jadi yang rusak bukan cuma keuangan kantor, tetapi kantor dalam fungsi yang paling abstraknya itu hancur gitu di situ. Ya, itu kenapa kata Machiavelli dia musuh dari republik gitu. Nah, itulah teman-teman sekalian menurut saya kenapa gagasan republikanisme ini penting gitu. Dan menurut saya dia jauh lebih mudah untuk dipercakapkan karena dia sudah tersimpan di dalam memori dan sejarah politik kita, gitu loh. Nah, sehingga dengan itu yang ingin saya katakan adalah sebenarnya membicarakan republik, kita membicarakan lagi diri kita yang terpendam lama, gitu loh, yang hilang gitu dalam kosakata generasi masa kini gitu. Dan saya tentu nanti kita bisa diskusikan kenapa dia hilang gitu loh, apa argumen-argumen yang apa alasan-alasan tentang kehilangannya itu ya, apakah disengaja atau enggak gitu dia hilang itu. Tapi dia hilang bahkan misalnya ketika kita mengajukan satu reformasi politik, kita tidak menggunakan kita nggak menggunakan gagasan republikanisme itu untuk membangun kebutuhan-kebutuhan kita memperbarui politik Indonesia, tapi kita mencari gagasan-gagasan lain. Nah, melalui gagasan republikanisme itu saya ingin mengatakan bahwa di luar Marxisme yang punya greget dalam emansipasi, di luar liberalisme yang punya gagasan kuat dalam merumuskan kebebasan normatif, sebenarnya kita memiliki republikanisme, gitu, yang sekalipun dia bukan Marxisme, sekalipun dia bukan liberalisme sudah jelas, tapi dia memiliki fondasi yang kokoh untuk memberikan kita dorongan, sumber, reference untuk melanjutkan reformasi dan memperbaharui kehidupan politik kita, gitu loh. Dan secara filosofis dia kaya gitu dan sangat berharga gitu loh. Nah, dengan itu saya ingin mengatakan teman-teman sekalian bahwa kalau kita melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang di Indonesia, ya sebagai penutup ya, itu menguatnya oligarki di dalam elit kepolitikan kita, menguatnya sistem politik, kartel dalam dunia partai politik kita, dan di bawah klientelisme menguat, gitu ya, money politik. Ini kan menunjukkan bahwa
seluruh struktur politik kita dari atas sampai ke bawah itu digerogoti oleh yang saya sebut itu, yang saya tulis di majalah Tempo dengan ekonomisasi atau industrialisasi politik. Nah, politik sudah berubah menjadi industri dia. Nah, kalau politik sudah berubah menjadi industri, ya, maka artinya apa? Artinya politik sulit dipakai untuk menjadi alat penolong bagi rakyat untuk mencari jawaban tentang keadilan, untuk dipakai lagi oleh rakyat untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan kemanusiaan. Dan ini yang saya kira menjadi salah satu pangkal kenapa dunia politik kita sekarang itu tidak mampu memberikan jawaban-jawaban yang fundamental terhadap persoalan-persoalan keadilan dan kebebasan. Persis karena dunia politik kita itu sudah mengalami ekonomisasi dan industrialisasi. Dan dari sinilah maka menurut saya gagasan untuk mengembalikan lagi politik, kalau menggunakan istilahnya Hatta, sebagai upaya bersama untuk mencapai kemaslahatan umum, itu menjadi penting gitu. Dan itu hanya bisa apabila kita mau mempelajari kembali masa lalu kita. Dengan kata lain, masa depan kita justru ada di masa lalu kita. Nah, itulah di dalam Republik. Saya kira saya berhenti sampai sini ya. Baik, terima kasih banyak Pak Robert. Sungguh pemaparannya sangat luar biasa. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, suara saya jelas nggak ya? Iya, jelas Pak Robert. Baik, kalau begitu, Isti mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan dari Kak Arianto, yaitu menurut Pak Robertus, di negara kita, Indonesia, konstruksi memakai konsep republik atau liberal untuk kepemimpinan Pak Jokowi. Terima kasih. Ya, saya kira untuk politik kita sekarang itu bukan liberal, bukan juga republik. Ya, jadi ada satu tipe lain yang nanti perlu kita bicarakan, ya. Itu yang namanya, jadi basisnya sama, basis sosialnya adalah pembangunan kapitalis sebenarnya. Tetapi fondasi dan institusi politik yang dia bangun itu bukan liberal, bukan juga bukan juga republik gitu. Tetapi populisme sebenarnya yang dibangun itu populisme. Populisme yang berkesinambungan dengan new model yang disebut dengan ideologi dalam konteks pembangunan kapitalismenya itu new developmentalisme. Gitu. Jadi saya nggak sepakat apabila ada orang yang mengatakan Pak Jokowi kebijakan pembangunannya itu neoliberal, bukan. Yang dilakukan adalah neo-developmentalisme. Karena neo-developmentalisme itu apa? Artinya pembangunan kapitalisme yang didorong dengan lebih menggunakan mesin-mesin ekonomi negara, BUMN misalnya kayak gitu ya. Dia nggak memberikan dia ke swasta macam-macam gitu. Di situ, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam segi, nah akibatnya apa? Akibatnya kan gini. Salah satu ciri dari ideologi politik yang berkembang sekarang adalah kehendak yang kuat untuk mendorong kebebasan ekonomi, ya dalam berupa investasi dan macam-macam, tapi disertai dengan pembatasan terhadap hak-hak politik individual. Jadi liberalisme ekonomi yes, liberalisme politik no. Gitu loh. Jadi ini bukan gagasan secara politik, bukan liberalisme sebenarnya. Ya, tapi ya sejenis kapitalisme, tapi kapitalisme yang dipadukan dengan mesin-mesin politik untuk kontrol negara terhadap ekonomi. Gitu. Juga bukan republikanisme, gitu. Karena republikanisme itu dia menghendaki negara sebagai ekspresi dari kepentingan orang banyak, ya. Itu ekspresi dari kepentingan orang banyak. Dan yang kedua, nah ini seperti juga yang menjadi ciri republikanisme itu dalam segi dia mempercayai keberadaan dari desain institusional politik yang bagus, yang kuat. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat menekankan yang namanya partisipasi. Jadi negara itu dia ekspresi dari kepentingan orang banyak, tetapi ekspresi itu hanya bisa dilakukan hanya sah
apabila muncul dari partisipasi dan yang kedua dilakukan secara otonom. Kalau dalam bahasanya Machiavelli ada prinsip namanya liberty. Liberty itu, nah ini yang membedakan teori kebebasannya Republikan dengan kebebasan liberal. Kalau kebebasan namanya freedom, ya kan? Kalau liberalisme pakai istilah individual freedom. Kata kaum Republikan sebenarnya sudah ada kebebasan sebelum adanya kapitalisme. Itu yang namanya liberty, ya. Itu yang namanya liberty. Liberty itu dalam jiwa manusia itu ada kehendak untuk otonomi diri, ya. Untuk menjauhkan kehendak otonomi diri itu kan bersifat konstitutif dan itu yang membuat manusia menolak segala macam bentuk dominasi. Manusia itu kan semua manusia, apakah dia kapitalis, apakah bukan kapitalis, nggak ingin hidupnya didominasi. Nah itu adalah sebenarnya generik itu yang disebut liberty. Ya, liberty. Ya. Nah, liberty ini nggak ada hubungannya dengan kemunculan kapitalisme atau apa. Jadi kaum Republikan meyakini bahwa sebelum kapitalisme sudah ada namanya kebebasan, tapi kebebasan di situ bukan freedom, bukan individual freedom, tapi liberty gitu. Ya, kira-kira gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi ciri republikanisme adalah partisipasi dan otonomi, ya. Dan yang ketiga pengutamaan politik sebagai zone logon ekon yang tadi saya jelaskan dan pemisahan yang rigid antara yang privat dengan yang publik gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang, kita justru dengan munculnya oligarki macam-macam ini, kan kita melihat adanya percampuran yang sudah mengaburkan batas-batas mana yang polis, mana yang oikos. Batas-batas antara demarkasi antara res privata dengan res publika itu sudah makin kabur sekarang gitu. Coba aja Anda kan bisa melihat sendiri. Kalau melihat politik sekarang, apa bisa dibedakan politik dengan ekonomi sekarang, politik dengan bisnis? Nggak bisa, semua sudah bercampur aduk jadi satu. Nah ini yang sekarang berkembang gitu. Dan ini yang dalam jangka sekarang ini akan merusak ciri-ciri dan esensi dari republik gitu. Gitu Mbak moderator. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Kak Arianto, apakah sudah cukup? Baik, kalau begitu akan saya lanjutkan pertanyaan. Iya, makasih banget, makasih penjelasannya. Oh, iya, sama-sama Pak Arianto. Makasih. Baik, di sini juga ada pertanyaan dari Kak Ahmad Solahuddin, yaitu, selamat malam Bapak, saya ingin bertanya kalau konsep republikanisme mengandalkan permisahan antara ruang publik dan juga ruang privat, maka sejauh mana batasan tegas antara keduanya dapat ditetapkan? Kemudian, menurut Pak Robert, bila melihat kondisi aktual di mana gerakan Islam politik ataupun politik konservatif cenderung mendominasi diskursus politik di Indonesia, apakah pemisahan tegas di antara keduanya masih memungkinkan? Terima kasih. Baik. Wah, hebat nih pertanyaan malam-malam kayak gini nih ya. Iya. Sekali lagi, republikanisme itu dia meletakkan politik itu sebagai wahana tindakan. Dia politik itu bukan sesuatu yang dibayangkan secara metafisik gitu ya. Nah, terkait dengan pemisahan itu ya satu republik yang kokoh dia akan memang melakukan pemisahan yang rigid. Ya, itu kenapa misalnya di banyak tempat di negara-negara yang bagus di mana republiknya kuat sebagai satu kerangka dasar politik, ya misalnya ada aturan yang ketat yang namanya pejabat publik dia nggak boleh menggunakan atau menggunakan dia sudah digaji sebagai pejabat publik dia tidak boleh menerima fasilitas dari dunia bisnis, nggak boleh. Tuh nomor satu. Yang kedua, apalagi ya yang namanya konflik of interest itu di dalam republik itu diharamkan, paling nggak boleh. Karena apa? Konflik of interest itu mencampur adukan kepentingan-kepentingan dia sebagai satu pejabat publik dengan kepentingan-kepentingan pribadinya. Nah, aturan-aturan tentang ini keras untuk dalam rangka menjaga. Ya, itu nepotisme, ya, familialisme, itu dijaga. Dia nggak boleh
Nah, itu diatur di dalam undang-undang ini. Juga termasuk bukan hanya itu, tapi juga preferensi pribadi. Pemimpin tidak boleh dipakai, gitu loh. Misalnya, sebagai tidak boleh dipakai dan mempengaruhi kebijakan publik. Misalnya di Prancis, saya kasih contoh, agama dulu ya, sebelum Sarkozy ini. Sarkozy itu yang mengubah ciri-ciri Republik Prancis menjadi lebih buruk. Di Prancis, tidak pernah ada, jarang sekali ditampilkan kegiatan rohani dari presiden. Presiden ke gereja, atau presiden pergi ke rumah ibadah, presiden merayakan Natal, nggak boleh. Kenapa? Karena ada satu pandangan, nah ini Republik ya kan, pandangan bahwa yang namanya presiden adalah jabatan publik. Dan dia bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Perancis. Dan rakyat Perancis itu agamanya macam-macam. Sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi sekalipun agamanya si presiden, misalnya Kristen atau Katolik, dia nggak boleh menunjukkan preferensi agamanya itu dalam tampilan publiknya. Nggak boleh. Persis karena di argumen utamanya adalah dia ingin menjaga supaya hal-hal privat tidak mempengaruhi dirinya sebagai seorang pimpinan dari satu pimpinan politik sebagai wilayah publik gitu. Betul. Nah, itu tadi saya juga ingin sekaligus dengan itu contoh itu ingin menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak siapa tadi Mbak Is? Dari Pak Ahmad Salahuddin. Nah, dari Pak Ahmad Salahuddin ya tentang bagaimana mengatasi sejauh mana republikanisme bisa mengatasi persoalan meresapnya populisme agama atau fundamentalisme agama dalam politik Indonesia itu. Nah, saya kira kan jelas ya. Nah, ini juga lucu nanti ya. Ada banyak negara-negara agama pakai kata republik, tetapi ya, kata republik, tapi prinsip-prinsip dasar kepublikan. Jadi kan gini ya. Prinsip dasar dari republik adalah politik itu harus zon logon ekon. Logon, logos. Politik itu dasarnya adalah pengetahuan dan kemampuan bertukar pikiran. Politik itu. Jadi politik itu bukan doktrin. Politik itu selalu di dalamnya ada unsur selalu terbuka. Dia hasil dari perdebatan. Jadi kata Aristoteles, manusia yang namanya zon politikon, kan zon politikon, makhluk politik, itu dibedakan dengan animal rasionale. Animal rasionale itu orang yang jagonya kalkulasi-kalkulasi itu loh. Ini yang kemudian didefinisikan sebagai makhluk politik yang binatang politik. Salah. Jadi zon politikon itu bukan binatang politik, tetapi makhluk politik. Makhluk politik itu ciri utamanya adalah zon logon ekon. Dia merumuskan apa yang terbaik bagi masyarakat dengan melalui dan di dalam logos. Nah, ini beda sekali teman-teman sekalian dengan pendasaran-pendasaran dari faham fundamentalisme yang melihat politik tidak dirumuskan di dalam logos tapi di dalam doktrin. Di dalam dogma nggak ada dialog, di dalam dogma tidak ada perdebatan. Perdebatan hanya ada di dalam logos gitu. Dan logos bersifat terbuka. Logos berbeda dengan dogma. Dogma bersifat tertutup. Logos bersifat terbuka gitu loh. Nah ini, dan dari segi ini itu kenapa juga yang ingin saya katakan ya, republikanisme ini penting karena dia juga bukan hanya bisa menjawab tantangan yang diajukan oleh kapitalisme, tantangan yang diajukan oleh oligarki, tapi dia juga bisa menjawab tantangan yang diajukan oleh populisme agama gitu. Ya, dia bisa menjawab persoalan-persoalan itu gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Robert atas jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Bagus Satrio, yaitu terkait apa yang membedakan konsep republikanisme dengan sekulerisme. Lalu mengapa konsep republikanisme hingga saat ini belum bisa dipahami secara demikian? Misalnya jika kita melihat bagaimana ruang privat dan publik dileburkan pada proses politik. Terima kasih. Ya. Nah, kalau kita gunakan Machiavelli, republikanisme dalam Machiavelli itu dikonstruksi memang gini, sebagai sekularisme, tapi dalam arti begini.
Ya, ini kenapa juga Machiavelli itu pada awal mulanya di Eropa ditentang oleh para pimpinan gereja pada masa itu ya, di era itu. Jadi argumen pertama dari Machiavelli, kalau kita pakai Machiavelli di sini adalah Machiavelli mengatakan bahwa politik itu adalah urusan akal budi manusia. Ngerti gak? Kalau disebut dengan itu, maka politik artinya bukan urusan transendental. Ini yang mau dikatakan Machiavelli pada waktu itu. Politik bukanlah urusan transendental, tetapi urusan akal budi manusia. Politik, kata Machiavelli, adalah soal bagaimana bagaimana manusia mengambil keputusan dalam regangan antara virtu dan fortuna. Ya, virtu itu artinya sesuatu yang pasti, kemestian-kemestian yang pasti, dan fortuna adalah hal-hal yang tak pasti. Nah, dari situ nanti kata Machiavelli, politik adalah mengambil keputusan. Soal mengambil keputusan. Itu politik. Dan dari segi itu kata dia, gak ada urusannya politik dengan yang transendental. Dia harus dipisahkan. Nah, ini yang menjadi dasar dari yang namanya laisisme dalam tradisi yang muncul dalam sekularisme di Perancis atau sekularisme di Turki dulu ya. Laisisme itu kan dari kata laos. Laos itu artinya katanya people, orang banyak. Jadi politik adalah yang publik, menyangkut urusan orang banyak, bukan urusan-urusan transendental. Itu kenapa dia mesti dipisahkan ya, antara politik negara dengan urusan-urusan agama. Itu kenapa misalnya di Prancis ya kan, di era Jean-Luc, Menteri Pendidikannya Jean-Luc Ferry itu yang sempat bikin heboh di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga publik, seluruh ornamen-ornamen agama itu nggak boleh. Misalnya di sekolah-sekolah ya kan nggak boleh ada, sekalipun sekolahnya ya namanya sekolah negeri, nggak boleh ada ornamen agama-agama, salib apa, nggak boleh. Karena ya yang namanya yang publik itu tidak boleh bercampur dengan yang privat gitu kira-kira. Ya, nah dari segi itu memang republikanisme dia lebih dia nggak mengatakan, dia nggak mementingkan ini sekularisme atau enggak, tapi bagi dia politik itu adalah urusan akal budi dan dia selalu ditujukan untuk kepentingan yang publik. Itu yang nomor dua. Dan yang ketiga, politik selalu mengandaikan logos, gitulah. Nah, maka dari situ republikanisme menolak politik yang dasarnya kekerasan, politik yang dasarnya dogma-dogma, gitu ya. Ini partisipasi. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Robertus. Selanjutnya yaitu dari Kak Ramadan, apakah kelemahan republik atau republikanisme, Pak? Terima kasih. Kelemahan dasar dari republikanisme pertama adalah ketika dia mesti berhadapan dengan feminisme. Sekalipun tentu republik modern dia juga sudah mengadopsi apa yang namanya pandangan feminisme ya. Karena kan gini ya, argumen dasar dari republikanisme adalah pemisahan yang rigid antara yang publik dan yang privat. Itu bisa sekali dalam konteks politik kewarganegaraan. Tapi dalam konteks yang sifatnya personal, dia sulit. Nah, dalam hal ini begini, dalam hal perempuan, perempuan sering mengalami penindasan yang bersifat personal sebagai penindasan yang bersifat publik. Yang personal is yang publik dalam konteks hak-hak perempuan, kan gitu. Jadi misalnya gini, banyak perempuan menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan personal. Orang anggap itu privat. Oh, itu kan urusan keluarga. Gak bisa. Dalam teori feminis yang terbaru, kekerasan yang terjadi di rumah tangga itu bukan lagi kekerasan yang bersifat privat. Itu masalah publik. Dan oleh karena itu dia harus dihukum, dikonstruksi sebagai pelanggaran hukum publik. Nah, makanya suami yang melakukan kekerasan kepada istri harus dihukum di ranah hukum pidana. Karena apa? Karena kekerasan itu adalah kekerasan yang sifatnya publik. Gitu. Jadi nggak lagi dianggap sebagai masalah privat. Gitu. Nah, dari segi ini yang publik sekaligus adalah yang privat dalam konteks feminisme, dan gejala ini yang masih secara eksperimental ya direspon oleh republikanisme gitu. Sekalipun kemudian ya ada beberapa macam pemikiran politik
republikanisme yang mulai memikirkan lagi cara untuk mengadopsi pandangan-pandangan feminis. Tapi kalau kita lihat gini teman-teman ya, ini republikanisme itu sendiri gagasan yang berkembang, yang tumbuh, ya. Tapi dia memang berperan memberikan kerangka dasar. Jadi contohnya begini, di masa Aristoteles ya, itu di era perbudakan. Ya. Nah, mestinya kan kalau kita gunakan paham republik, nggak boleh ada perbudakan. Tapi di masa itu, di struktur masyarakat pada waktu itu, kenapa ada istilah logos? Gini, karena di zaman itu, dalam struktur masyarakat yang masih sangat sederhana, yang mengenal masih ada perbudakan, manusia itu dibedakan dalam dua jenis di masa itu, yaitu mereka-mereka yang memiliki logos dan mereka-mereka yang hanya memiliki phone. Phone, P-H-O-N-E. Dari kata phone, suara. Jadi dalam filsafat klasik Yunani, phone atau suara itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh binatang dan perempuan dan para budak. Nah, jadi ini ya, kita ingat di masa lalu itu strata masyarakatnya itu masih sangat timpang ya, mereka masih menyamakan perempuan, budak dan binatang itu dalam satu kungkungan gitu. Sementara logos itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para filsuf dan laki-laki. Jadi akar filsafatnya memang masih bersifat sangat machoistik ya. Akar filsafatnya itu. Ya, ini pembagiannya itu ikut ke situ gitu. Jadi kata mereka perempuan, budak dan binatang nggak punya hak untuk terlibat di dalam polis. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan logos. Mereka bisa membunyikan rasa sakit, mereka bisa menyuarakan rasa senang, tapi mereka tidak dianggap punya kemampuan untuk memikirkan keadilan. Maka mereka tidak boleh masuk ke dalam polis. Nah, jadi ada tuh cara pikir ini cara berpikir masa lalu gitu, yang kemudian terus membekas dan kira-kira baru setelah era modern lah ya, ketika kemudian muncul gerakan perempuan, pandangan pembagian polis dengan oikos yang rigid klasik itu kemudian ditembus ketika perempuan kemudian juga mulai mendefinisikan diri sebagai bagian dari polis. Nah, ya kan kalau pakai istilah filsafat Perancisnya Jean, saya coba jadi lupa ya. Seorang filsuf Perancis itu ya yang mengatakan bahwa problem utama dari demokrasi kan karena dia di counted as one, maka dia selalu menghasilkan residu. Ada orang, ada kelompok sosial yang tidak dihitung di dalam demokrasi sebagai satu kesatuan itu. Nah, itu kan dalam konteks Yunani kuno ya perempuan, para budak gitu ya. Terus ini berkembang yang nanti makanya ada peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah gagasan republikanisme itu. Contohnya adalah penghapusan budak di Amerika. Ingat teman-teman sekalian, penghapusan budak di Amerika itu dilakukan oleh Abraham Lincoln, orang yang mendirikan Partai Republik. Dan kalau kita baca sejarah Amerika, program pertama Partai Republik adalah menghapuskan budak dan melarang poligami. Itu program politiknya Abraham Lincoln. Yang membuat Amerika masuk ke dalam perang saudara karena yang satunya Partai Demokratnya justru masih mendukung perbudakan. Jadi dulu Partai Republik itu partai yang progresif karena dialah yang menolak perbudakan ya. Bahwa kemudian sekarang dia berubah nih wataknya ya oleh karena sejarah politik ya, pengaruh dari paham Kristen fundamentalis di Amerika yang menguat di era Jimmy Carter, mengubah watak Partai Republik. Tapi Partai Republik pada masa Lincoln adalah partai yang menolak perbudakan. Bahkan partai yang menghapus perbudakan pertama kali di Amerika dan bertanggung jawab dengan berani gitu ya, sampai mereka memutuskan untuk perang. Gitu.
Baik, terima kasih banyak Pak Robert atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Putu Sindu Adrenita, yaitu terkait bagaimana tentang definisi kembali memori kolektif di masa lalu yang mana bisa mengangkat kembali muatan norma nilai republikanisme yang dikemukakan. Machiavelli menulis surat kepada Titus Livius soal kondisi dinasti politik yang merongrong Italia pada masa tersebut. Bagaimana menurut Bapak terkait kondisi Republik modern sekarang? Apakah tersublimasi karena industrialisasi ekonomisasi politik tersebut sehingga tidak sukar dalam menegakkan republikanisme yang dimaksud? Terima kasih. Sorry Mbak, coba aku tadi agak hilang pada bagian akhir, bagian dua kalimat terakhir ini yang tanya oleh siapa Mbak? Mbak Sindu Adrenita, apakah Mau Sindu, apakah? Bagaimana menurut Bapak terkait kondisi Republik modern sekarang? Apakah tersublimasi karena industrialisasi ekonomisasi politik sehingga kita sukar dalam menegakkan republikanisme yang dimaksud? Terima kasih. Iya. Ya, saya kira itu problem besar yang dihadapi oleh demokrasi kita sekarang, yaitu jadi kita berhasil menemukan demokrasi ya, tapi kita tidak berhasil menemukan kembali republik. Itu problem kita sekarang gitu loh. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan kita melakukan apa yang disebut dengan dalam tanda petik reformasi yang baru, reformasi republikan. Reformasi yang kita upayakan untuk memperbaiki, untuk mengembalikan lagi cita-cita republik kita gitu loh. Itu mengembalikan lagi politik sebagai jalan untuk mencapai kebersamaan, untuk mencapai yang publik gitu loh. Nah itu yang penting. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Robert. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Haryatik, yaitu Pak, mengapa gagasan republikanisme di Indonesia bisa mempengaruhi masyarakat khususnya perempuan? Tujuannya itu apa Pak selain mempersempit hak perempuan? Terima kasih. Nah justru begini, tujuan utama dari republikanisme adalah mendorong partisipasi yang luas, dan dengan itu dia menjadikan negara itu sebagai ekspresi dari partisipasi publik yang luas itu. Itu yang dikehendaki oleh republikanisme. Dia memprovokasi tindakan republikanisme itu. Ya, dan dia percaya bahwa political space itu hanya bisa terbuka ya untuk warga hanya apabila warga si zon politikon ini mampu untuk menginterupsi kesumpekan demarkasi dan partisi-partisi yang ada di dalam existing political structure yang sekarang itu ada. Gitu. Nah, jadi dia memang memprovokasi itu. Kita hanya bisa melihat hasil dari politik itu hanya apabila hanya di dalam tindakan. Dia tidak bisa dilihat di dalam asumsi atau kerangka asumsi gitu ya, kerangka hipotesis gitu. Nah itu di situ gagasan politik republikan itu muncul ya gitu. Maka ya di situ itu sebabnya kenapa partisipasi, kesukarelaan, otonomi itu menjadi kata kunci ya di sini. Ya baik, terima kasih banyak Pak Robert. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Maria Alzara. Bagaimana pandangan Bapak ketika kasus korupsinya semakin tinggi tetapi hukuman bagi seorang koruptor semakin ringan? Terima kasih Pak. Nah, melemahnya upaya pemberantasan korupsi itu menunjukkan melemahnya ciri-ciri dasar dari republik kita. Gitu. Jadi kalau saya gunakan asumsi-asumsi dari Machiavelli itu, ya. Tapi sekaligus juga ini merupakan tantangan, ya. Tantangan bagi kita untuk mengambil sikap patriotik, gitu loh. Sikap patriotiknya apa? Sikap patriotiknya ya kita mesti mengembalikan kebersamaan dengan cara menghadapi, melawan segala bentuk korupsi itu, ya. Itu patriotik. Jadi patriotisme itu pertama-tama adalah kemampuan untuk meletakkan diri di bawah kepentingan-kepentingan bersama, kepentingan publik.
Itu patriotik. Dengan itu implikasinya adalah kita berani menahan, menolak, menunda kepentingan-kepentingan privat kita. Apalagi kita menggunakan jalur-jalur publik untuk mencapai kepentingan-kepentingan privat kita. Nggak boleh. Menggunakan jabatan kita untuk mencari keuntungan, untuk proyek dari negara. Nggak boleh. Itu musuh dari republik kayak gitu sebenarnya. Sifat-sifat seperti itu. Membuat kebijakan yang menguntungkan kita sendiri. Membuat aturan-aturan yang secara sengaja dibikin supaya kita mendapatkan keuntungan atau keluarga kita mendapatkan keuntungan dari situ. Itu nggak boleh. Itu musuh dari republik. Nah, gitu. Jadi bagi saya mereka-mereka yang berjuang untuk Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih adil, yang lebih fair, ya, mana itu sebenarnya patriot, di situ patriotisme baru itu muncul. Ya baik, terima kasih banyak Pak Robert atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Faik Haidar, yaitu Pak Robert, saat paham republikanisme hadir, adakah suatu paham terdahulu yang membuat republikanisme hadir sehingga menjadi antitesis paham sebelumnya? Terima kasih. Iya, yang utama adalah republikanisme ini dia berhadapan-hadapan dengan counterpart-nya yang utama adalah liberalisme. Gitu ya. Yang counterpart utamanya adalah liberalisme gitu. Jadi gini, kalau kita lihat sejarah bagaimana republikanisme itu mengalami gesekan atau mengalami kontradiksi yang paling utama kita bisa lihat dalam revolusi Prancis dan juga sebenarnya revolusi Indonesia. Revolusi Prancis kan jelas, revolusi Prancis adalah revolusi menumbangkan kekuasaan royalis, kekuasaan feodal yang dibimbing oleh 3 ideologi besar. Yang pertama adalah sosialisme, yang kedua adalah liberalisme, dan yang ketiga adalah republikanisme. Liberté, égalité, fraternité. Nah, jadi itu 3 gagasan yang memberikan daya dorong, energi bagi revolusi Prancis. Nah, kalau di Indonesia jelas ya, kalau kita lihat dari gagasannya Hatta, gagasannya Yamin, gagasan Tan Malaka, ya itu basisnya adalah republikanisme. Jadi kebebasan kita itu, ciri gagasan kebebasan yang muncul di kita adalah republikanisme. Nah, itu kalau teman-teman baca sejarah ya, nanti terutama sejarah pergolakan 3 daerah itu kelihatan benar. Bagaimana revolusi republikan itu mau diperluas, gitu, tapi kemudian berhadapan dengan kebutuhan akomodatif untuk menghasilkan satu negara yang lebih stabil gitu ya. Nah, itu dalam sejarah Indonesia itu kelihatan gitu. Peran dari gagasan republikanisme itu. Nah, tapi disinilah kemudian tadi juga jadi pertanyaan tuh teman yang penanya kedua kalau nggak salah, kita menghadapi ironi ya. Justru di sebuah negara yang menggunakan kata republik, gagasan republikanisme ini nggak pernah diajarkan di kita. Nggak pernah diajarkan. Gitu loh. Ya. Coba cari teman-teman yang belajar ilmu tata negara, ilmu dari SMA, lalu mereka yang belajar ilmu politik, mereka nggak pernah tahu apa itu republikanisme, karena nggak pernah diajarkan. Gitu loh. Itu kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin supaya republikanisme diajarkan kembali di fakultas ilmu politik, ilmu sosial kita, diajarkan kembali. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Robert atas jawabannya. Ini ada yang raise hand dari Kak Muhammad Raihan. Mungkin Kak Muhammad Raihan. Mbak moderator, saya minta izin 1 menit nih. Saya mau men-switch WiFi saya ya. Baik, Jadi mungkin saya akan mental sekitar 1 menit. Iya, baik Bapak. Nanti kita sebentar ya.
Oke, bisa ya? Udah nyambung kah ini? Iya, sudah Bapak. Oh, Mungkin langsung nyambung. kepada Kak Rehan bisa dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Moderator. Perkenalkan Pak Robert, saya Muhammad Ran Wahyudi dari Sosiologi Angkatan 21 Universitas Airlangga. Sebenarnya gini Pak, mohon maaf Pak ya jika saya masih belum terlalu memahami ini, karena kan concern saya di sosiologi Pak ya. Pertanyaan Ya, saya ya. begini Pak, kan di Indonesia ini kan kita menganut sistem republik Pak ya, artinya kita berdasarkan partisipasi masyarakat Pak ya. Lantas seperti yang kita tahu, tingkat partisipasi masyarakat pun bisa dibilang cukup antusias Pak ya, tapi untuk kali ini bisa dikatakan cukup menurun. Nah, bagaimana Pak sistem republik ini, apakah bisa dikatakan gagal, maksudnya dalam artian banyak masyarakat yang menginginkan pemerataan fasilitas, tetapi pada kenyataannya pemerataan fasilitas ini hanya terletak di Jawa Pak, atau terlalu sentralistik. Kemudian bagaimana juga republik ini jika dibandingkan dengan sistem republik yang berbasis dengan republik federal, Pak, yang notabene pembangunan daerahnya ini ditentukan oleh daerahnya itu sendiri, bukan seperti di Indonesia yang otonominya tetap kita mengacu pada pemerintahan pusat, Pak. Baik. Terima kasih. Ini siapa? Bung Rehan ya? Iya, Halo, Pak. Pak. Saya mohon maaf kalau saya salah menyebut namanya. Bung Rehan dari Sosiologi Unair. Terima kasih Bung Rehan pertanyaannya. Betul bahwa salah satu ciri utama dari republikanisme adalah partisipasi, ya. Partisipasi dan partisipasi itu ya aneka macam cara mengukur partisipasi ya. Kalau dilihat dari modusnya, ya kelihatannya banyak. Partisipasi di Indonesia itu kelihatan tumbuh subur, ya. Pemilu selalu dihadiri oleh banyak orang, ya, sampai 70 lebih, ya, 80%. Orang rakyat antusias ikut dalam pencoblosan, selalu meriah apabila datang saat-saat kampanye, ya kan? Tapi coba kita lihat di dalamnya, itu partisipasi atau bukan, gitu. Nah, kalau kita baca bukunya Ward Berenschot dan penelitiannya Ward Berenschot dan Ed Aspinall, Democracy for Sale, nah, mereka berdua menekankan satu gejala yang disebut dengan pertama klientelisme dan apa yang disebut informalisme dalam politik. Ya, apa itu? Informalisme itu adalah satu gejala, ya, di mana kebijakan, banyak sekali kebijakan pusat maupun daerah itu pertama-tama tidak dilakukan menggunakan jalur-jalur formal, tapi justru menggunakan tangan-tangan di bawah meja. Itu yang pertama, informalisme itu. Dan yang kedua adalah politik kita itu kenapa judulnya demokrasi for sale. Persis karena praktek demokrasi kita itu tidak lagi dilandasi oleh kehendak yang otonom untuk mengekspresikan diri di dalam politik, gitu. Tapi lebih banyak terjadi sebagai bagian transaksional antara klien dengan patron. Jadi misalnya ya patronase itu adalah apa sih? Klientelisme adalah satu model pertukaran yang terjadi dalam politik, transaksi yang terjadi dalam politik, di mana patron menjanjikan berbagai macam fasilitas melalui kebijakan, dan klien dalam rangka mendapatkan sumber daya ekonomi dari patron itu memberikan suaranya, gitu. Nah, kalau itu yang namanya ya bukan partisipasi, gitu. Itu juga kenapa di Indonesia, ini salah satu akibatnya, kata Berenschot dan Aspinall, di Indonesia itu tidak muncul apa yang disebut dengan afinitas politik yang kokoh terhadap partai politik dari para elit, dari para dari caleg, dari para politisi, itu lebih utamanya. Kenapa? Juga dari kalangan rakyat nggak ada, afinitas politiknya rendah. Kenapa? Mereka bisa pindah kapan-kapan aja, gitu.
Kenapa? Karena mereka merasa mereka sudah membayar partai politik ketika mereka misalnya mau mencalonkan jadi caleg. Besok dari caleg ini yang merasa gue sudah nggak punya utang lagi dengan konstituen saya karena kamu kan udah saya bayar di depan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi artinya apa? Artinya politik bukan sebenarnya dilakukan rame, bising, meriah, tapi dia tidak lagi dilakukan dalam kerangka public good, dalam rangka kepentingan kemaslahatan publik, tapi betul-betul dilakukan dalam kerangka kepentingan individual, kepentingan privat. Itu di situ letak persoalannya. Nah, ini juga kenapa republikanisme ini sangat penting kita pakai, karena kalau kita pakai liberalisme nggak bisa kita mendeteksi masalah ini. Kita tahunya, wah kan udah meriah, pemilu banyak, kalau kampanye rame gitu loh, demokrasi dong ini udah. Tidak. Ini bukan demokrasi yang diinginkan di dalam republik. Kalau orang memilih tidak lagi berdasarkan kekuatan gagasan dan ide-ide logos, tapi berdasarkan apa yang dia dapat, ya secara jangka pendek, lalu dia bisa pindah lagi. Hari ini dia bertransaksi dengan elit A. Nanti kalau Bapak kasih saya ini, semen, ini, saya coblos Bapak. Besok ada elit yang lain, kalau Bapak kasih saya batu bata, saya akan coblos Bapak. Nah, itu yang terjadi. Gitu. Nah, di level penengah, partai politik kita kan mengalami apa yang disebut kartelisasi. Kartelisasi itu adalah mereka melupakan basis konstituennya, melupakan basis ideologinya, mereka lebih memilih untuk terlibat dalam koalisi-koalisi bersama demi mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya negara. Nah, itu yang disebut dengan kartel gitu loh. Nah, itu yang membuat misalnya partai satu dengan partai A nggak kelihatan bedanya gitu. Padahal mengakunya kalau pemilu beda-beda ini konstituen yang dicari gitu. Tapi kartelisasi mengubah karakter itu gitu. Nah, ada banyak partai politik, tetapi apakah ini yang disebut dengan demokrasi yang benar di dalam republik itu? Nah, kalau kita pakai ukuran-ukuran liberalisme, ya, yang semata-mata melihat desain institusional, kelihatannya semuanya bagus-bagus aja nih. Ada partai politik, ada DPR, ada eksekutif, ada yudikatif, kan ada institusi-institusinya. Semuanya bagus-bagus aja, nggak bisa terdeteksi. Nah, inilah pentingnya republikanisme. Republikanisme itu memberikan kita garis filosofis untuk mengukur sejauh mana institusi di dalam prakteknya, politik di dalam prakteknya, bukan semata-mata politik di dalam desain institusionalnya. Itu kira-kira, Mbak. Silakan. Gitu, Bung Raihan. Kemudian bagaimana Pak sistem demokrasinya, sistem republiknya di Indonesia ini sebenarnya bisa dibilang gagal nggak sih Pak? Kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara besar Pak, dengan menganut sistem, mohon maaf Pak ya, dengan menganut sistem federal Pak, sistem apa? Oh, dalam perbedaan federal. Jadi gini. Iya. Dalam sejarahnya, republikanisme itu kan tumbuh di Eropa. Eropa itu kan negaranya kecil-kecil ya. Itu kenapa sempat diidentikan republikanisme sebagai republik sebagai negara kota, polis sebagai negara kota. Rousseau, ya, orang Prancis pertama, katakanlah gitu, yang sangat dipengaruhi oleh republikanisme, gagasan republikanisme, itu menulis di kota Geneva. Dan Rousseau membayangkan Geneva sebagai kota republik idaman dia, gitu, sebagai polis idaman dia. Rousseau, ya. Ya, itu Rousseau, ya. Nah, tapi kemudian kita tahu bahwa ini yang ditulis oleh nanti seorang ilmuwan politik dari, saya lupa namanya ya. Dia menulis apa yang disebut dengan republikanisme transatlantik. Saya coba cari bukunya orangnya. Di dalam buku saya itu ada, saya kutip bukunya ya. Republikanisme transatlantik itu satu proses gimana gagasan republikanisme yang sangat Eropa itu kemudian tersebar ke Amerika. Ya, dan di Amerika dia tumbuh sebagai ideologi untuk menghadapi kolonialisme dan korupsi pemerintahan Inggris. Ya kan pada waktu itu Amerika dijajah oleh Inggris, ya kan? Adalah koloninya Inggris Amerika itu. Nah, disitulah republikanisme
dipakai oleh para kelas menengah, pedagang, ya untuk melawan korupsi kerajaan Inggris di Amerika, dan dengan itu mereka memberikan basis bagi kemerdekaan Amerika. Nah, di Amerika republikanisme itu identik, republikanisme itu dibaca sebagai demokrasi. Nah, ini sedikit slang ya dari gagasan ini. Ketika masuk ke Amerika, dia disebut sebagai demokrasi. Dan karena Amerika itu menempati wilayah yang besar, maka dimulailah satu sistem berdemokrasi dengan cara perwakilan. Tadinya republikanisme itu identik dengan demokrasi langsung, segala hal langsung. Ya, nah tapi karena Amerika itu besar, maka mulailah untuk pertama kali eksperimen republikanisme dengan menggunakan sistem perwakilan. Ya, nah gitu loh. Dan ada ciri dalam republikanisme adalah otonomi. Nah itulah kenapa sistem perwakilannya dibangun berdasarkan sistem federalisme dalam konteks Amerika. Nah, tentu saja pengalaman Amerika itu berbeda-beda, bisa beda dengan pengalaman negara-negara lain, gitu ya. Ya di Eropa namanya republikanisme masih dipersepsikan sebagai satu model demokrasi langsung, ya karena dia Eropa adalah negara demokrasi dengan cakupan wilayah yang kecil, ya. Beda dengan Amerika, beda dengan tempat negara-negara yang besar. Tapi seperti di India, ya kan, yang juga sangat dipengaruhi oleh republikanisme, para pendiri bangsanya ketika merumuskan negara, gitu ya, dia hampir menyerupai kan model demokrasi langsung, demokrasi perwakilan ya, tapi juga dengan sistem negara bagian. Gitu. Jadi, jadi berbeda. Tapi di Australia ada demokrasi. Ya, tetap. Nah ini sekarang masih terjadi perdebatan. Ada demokrasi, ada struktur republik, ada model partisipasi republik, ada model pemisahan antara privat dan publik yang kencang, tapi masih ada satu hutang dia masih ada sebagai negara persemakmuran Inggris. Nah oleh karena itu di Australia ada itu masih tetap tumbuh tuh mereka yang disebut dengan anti-royalis, ya, upaya untuk memisahkan, untuk betul-betul mengusir katakanlah ya ciri-ciri dari Inggris di Australia gitu ya. Tapi kemudian dalam referendum yang kemarin beberapa tahun lalu kayaknya kalah mereka. Di Inggris juga masih terus ada ya. Jadi ada variasi-variasi gitu. Tapi republik itu muncul sebagai satu kerangka politik yang dominan dan prinsip-prinsip politik di dalamnya itu nggak terbataskan. Baik di negara-negara yang plek-plekan pakai nama republik maupun enggak. Prinsip bahwa politik mesti dipisahkan dengan kepentingan umum, mesti dipisahkan dengan kepentingan pribadi, itu fundamental, yang fundamental dari ide republikan yang dipakai oleh semua rezim politik, ya kan. Prinsip otonomi, prinsip partisipasi itu dipakai dalam hingga sekarang, gitu ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Robert atas jawabannya. Mungkin Mas Rehan, apa sudah cukup? Sudah cukup, Pak Robert. Terima kasih Pak Robert atas jawabannya. Terima kasih, Mas Rehan. Iya, baik. Di sini ada yang raise hand, yaitu Pak Arianto. Kepada Pak Arianto, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Moderator, Mbak Sadah. Pak Robert, maaf, mau tanya lagi. Ada tadi dikatakan Jokowi itu dia penganut pemerintahan Jokowi itu pakai konstruksi populisme yang berkesinambungan dengan ideologi neo-developmentalis. Jadi itu satu. DRT yang feminisme yang dulu, dia setiap KDRT itu adalah ranah private. Sementara yang feminisme dia ranahnya ranah publik. Itu dari dua, satu dia pakai Jokowi pakai populisme, terus kedua KDRT itu ranah publik. Apakah itu teori baru itu terbentuk dengan adanya medsos-medsos yang sekarang ini, Pak? Ya, baik. Itu terkait enggak kalau menurut Bapak? Itu satu pertanyaan saya. Terus yang kedua untuk
harapan Bapak, Pak Robert, itu untuk ada satu lembaga atau university yang mengajarkan tentang pure republikan, itu harapan yang paling Bapak harapkan itu di lembaga apa, Pak? Kalau anggaplah yang Bu Mega itu sekarang ini duduk sebagai ketuanya, atau university mengajarkan itu. Apakah sudah ada dari sekian ribu university yang ada di Indonesia ini, adakah yang menurut Bapak, universitas itu betul-betul mengajarkan republikan? Gitu. Kayaknya gitu aja. Makasih Pak Robert, Mbak Isti aja. Makasih ya. Baik, sama-sama Pak Arianto. Kepada Pak Robert, saya persilakan. Terima kasih Mbak Isti. Terima kasih Pak Arianto untuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Inti dari pertanyaan pertama Pak Arianto kan populisme dan kaitannya dengan media sosial, medsos, ya, politik medsos. Nah, ini memang yang bisa kita katakan begini. Ketika tahun 90-an akhir itu terjadi apa yang disebut dengan Arab Spring, ya kan? Arab Spring. Banyak orang, terutama para peneliti dan jurnalis dari Barat, merayakan, katakanlah gitu, media sosial sebagai satu teknologi demokrasi baru. Karena berdasarkan pengalaman Arab Spring, mereka melihat bagaimana media sosial itu mempertautkan kekuatan dari generasi muda sehingga bisa mendorong perubahan yang sedemikian luas di kawasan itu gitu. Nah, tapi kemudian saya kira 1-2 dasar setelah itu media sosial itu sudah berubah. Media sosial berubah dan Indonesia itu 2024 saya kira adalah satu peristiwa politik pertama di mana media sosial itu mengambil tempat yang dominan dalam memobilisasi opini publik di Indonesia. Jadi itu. Jadi dia diakui sebagai mesin yang kuat, tetapi kemudian dia mengalami industrialisasi di dalam politik Indonesia media sosial itu. Dan dari situ dia berubah. Dia bukan lagi sekedar menjadi alat dari warga, ya, alat dari warga dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan, keluhan-keluhannya, tapi dia menjadi bagian dari satu industri politik yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan modal tertentu gitu loh. Nah, yang di situ ketika warga berhadapan dengan mesin politik itu dia nggak bisa apa-apa. Jadi misalnya satu orang, kita nih ya, seorang individu yang konkret, otonom, nge-tweet ya satu gagasan politik tertentu, kritik, tiba-tiba kita bisa diserbu dengan ribuan akun yang kita nggak tahu gitu. Kita datang sebagai orang yang menyampaikan gagasan individual kan, tapi yang kita hadap mesin-mesin robot. Nah, kenapa? Nah, disitulah di sini hukum ekonomi politik itu terjadi gitu. Pada dasarnya yang namanya media sosial itu bukan alat yang netral yang bisa diakses oleh individu secara setara gitu. Karena pada ujungnya mereka yang menguasai akses resources terhadap teknologi itu yang menguasai gagasan di dalam media sosial gitu. Nah, itu yang sekarang terjadi dengan media sosial kita gitu. Dia kalau apabila di masa lalu dia bisa dipakai ya sebagai salah satu cara bagi ekspresi publik di dalam republik ya. Nah, sekarang ternyata yang namanya republik medsos itu jauh lebih kejam daripada republik sungguh-sungguhan ini Pak Arianto. Dan bukan hanya itu, ada dimensi ironisnya di dalam media sosial itu. Yaitu apa? Dia bisa kejam dalam arti sungguhan. Orang yang nggak ada maksud apa-apa di media sosial, sekedar mengeluh, tiba-tiba besok bisa dapat surat panggilan kena pidana. Gitu, menderita beneran dia gara-gara itu. Banyak kejadian ya, karena gini ya. Jadi kan struktur politik kita yang timpang ini, kekuasaan oligarki itu juga terrefleksikan di dalam media sosial. Nah, itu yang jadi soal gitu. Jadi baik pusat maupun lokal. Jadi misalnya ada hal yang kasihan, yang aneh di satu daerah gitu. Ada orang yang sama sekali nggak biasa dia karena mungkin dia baru kenal medsos,
sekedar menyampaikan kritik, tiba-tiba ada pejabat lokal yang tersinggung. Tiba-tiba dia dipanggil. Padahal itu karena dia curhat, nggak keruan aja. Gitu. Kan sering kayak gitu, karena mungkin literasi politiknya dalam berrelasi dengan media sosial itu dia nggak punya. Sekedar menyampaikan keluh kesah, tiba-tiba dia bisa dipidana. Nah, itu apa? Itu menurut saya itu cermin dari bagaimana perbedaan akses dalam sumber daya dan kekuasaan medsos, bagaimana medsos sudah dikuasai oleh industri politik itu membuat ruang bagi orang yang normal itu sudah nggak zaman lagi. Jadi misalnya coba aja masuk ke Twitter, Pak, ya kan? Udah nggak nyaman kita di Twitter itu karena yang isinya kecaman, tekanan, gitu, intimidasi, kenceng, dan kita nggak tahu kita ini sedang berdialog dengan orang beneran atau bukan. Nah, dia di situ itu soalnya. Ini sebenarnya bagaimana ini didefinisikan dalam republikanisme. Nah, menurut saya media sosial itu memberikan ilusi akan partisipasi yang palsu. Seakan-akan kalau media sosial rame udah ada partisipasi. Padahal itu enggak, ilusi sebenarnya. Nah, itu bahaya, itu sebenarnya dari segi itu praktek industri politik, industri media sosial sekarang ini membahayakan sebenarnya. Membahayakan makna dasar dari republik kalau menurut saya. Nah, dari segi itu memang ya kalau Pak Arianto tanya ke saya, lalu bagaimana salah satu sarannya? Sarannya kita mesti lebih banyak mengatur perjumpaan-perjumpaan yang bersifat otentik antar pikiran, antar individual gitu, ketimbang bergantung kepada sirkulasi pesan-pesan di medsos gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana gagasan republikanisme ini bisa dikembangkan. Kalau menurut saya, ya karena saya orang universitas gitu ya, orang pendidikan, saya berharap bahwa saya nggak ingin muluk-muluk gitu, bahwa republikanisme ini sebagai gagasan, juga sebagai ide politik yang dikembangkan oleh para bapak ibu pendiri bangsa kita, itu juga mulai diajarkan kembali di perguruan tinggi setidak-tidaknya gitu. Sebagai satu gagasan politik ya, mengapa dimulai aja dengan satu pertanyaan misalnya untuk mahasiswa, mengapa kita memilih republik? Nah, jawaban atas ini menurut saya sudah cukup untuk nyeret kembali seluruh gagasan pokoknya ke dalam perbincangan publik melalui lembaga pendidikan tinggi kita. Begitu Pak Arianto. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Robert. Apakah sudah cukup dari Pak Arianto atau masih ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya di sini mungkin ini akan menjadi penanya terakhir, yaitu Kak Faik Haidar. Kepada Kak Faik Haidar, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator ya. Saya ingin minta pendapat dari Pak Robert. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia, soal praktik pemerintahannya itu kan kita ngikut ke sistemnya Montesquieu, yaitu pemisahan kekuasaannya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi mungkin saya spesifik soal eksekutif dan legislatifnya gitu. Kalau di Indonesia yang saya lihat adalah legislatif kan diisi oleh para partai politik gitu ya. Nah, tapi dalam praktiknya legislasi ini membuka koalisi dengan eksekutif yang pada akhirnya mereka ini ada polarisasi fraksi lah dalam anggota legislatif ini. Dari parlemen ini ada yang menjadi yes man-nya eksekutif dan ada yang berusaha untuk menjadi antitesisnya negara, antitesis eksekutif. Nah, sebenarnya bagaimana paham republikanisme ini melihat hubungan antara legislatif dengan eksekutif? Yang kedua adalah yang ingin saya tanyakan terkait dengan sebenarnya bagaimana republikanisme ini memandang hubungan antara aparat pemerintah atau mungkin militer ya dengan individu atau warga negara. Mungkin dua pertanyaan itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Faik untuk pertanyaannya yang lengkap nih. Jadi ya untuk pertanyaan pertama, jadi kan begini. Salah satu kritik dari republikanisme adalah republikanisme itu melihat bahwa liberalisme, demokrasi liberal yang menekankan pada paham
check and balances, ya kan? Liberalisme kan, liberalisme itu kan misalnya orang seperti Robert Dahl macam-macam itu, termasuk akarnya adalah Montesquieu. Ya, itu kan memandang bahwa untuk demokrasi sehat itu hubungan antar institusi itu harus dalam kerangka checks and balances, ya kan? Eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu balance. Gitu. Ini ciri dari satu demokrasi yang sehat, kata teori demokrasi liberal. Persis republikanisme mengkritik pandangan kata republikanisme, sekalipun ada institusi yang ketiga institusi itu dan ketiganya berjalan seimbang tanpa warga, partisipasi warga yang kuat dan tanpa otonomi politik, demokrasi nggak akan jalan. Gitu, kata dia, ya, kata republikanisme. Dan itulah yang sekarang menurut saya terjadi. Karena apa? Karena institutional logic itu sering dia memang bisa berjalan sebagai satu rutin, tetapi dalamnya kosong. Itu yang terjadi, bukan? Gitu loh. Jadi satu contoh, misalnya tadi yang dikemukakan sendiri oleh Bu Faik, ya, kita punya sistem legislatif membuat undang-undang bersama eksekutif membuat undang-undang melalui kontrol legislatif, ya kan? Nah, tetapi dalam kondisi sekarang, gitu ya, ini ada legislatifnya, ada eksekutifnya, ada, tetapi kontrol check and balances-nya di mana? Gitu. Dalam kondisi di mana mayoritas partai politik itu ada bersama presiden, gitu, ada bersama eksekutif, maka kan kontrol hanya ada dari oposisi. Dan kalau oposisinya lemah, di dalam sistem kita, di sistem presidensialisme nggak dikenal oposisi, ya. Tapi kita sebut aja gitu. Kalau eksekutif itu mendominasi seluruh koalisi di dalam legislatif, maka bagaimana check and balances itu mau didapat? Itu kan, itu jadi pertanyaan. Nah, dari segi inilah, maka menurut saya dalil atau hipotesis yang dikemukakan oleh republikanisme itu dia everlasting dalam memberikan jalan keluar. Hanya apabila ada yang namanya publik yang sehat, berani, dan otonom, maka demokrasi itu pada dasarnya hanya bisa dijamin dengan itu. Demokrasi tidak bisa dijamin oleh adanya elit di dalam institusi-institusi kepolitikan. Tetapi demokrasi hanya bisa dijamin oleh demokrasi hanya bisa dijamin oleh kekuatan publik yang kokoh. Itu yang dipercaya oleh kaum Republikan. Gitu. Ini juga yang menjadi dasar dari pandangan ideologi dari republikanisme. Jadi kalau ditanya, gitu ya, dia percaya pada kekuatan warga. Jadi kalau ditanya, misalnya, sejauh mana Indonesia ini akan ada? Nah, Indonesia ini akan ada sejauh ada warga yang kokoh dalam mendefinisikan dirinya sebagai Indonesia. Masa depan Indonesia tidak bisa diletakkan di tangan para elit, tidak bisa. Itu ya akan kita tahu dalam kondisi di mana elit itu bertekuk lutut di bawah oligarki, elit nggak bisa diharapkan untuk menopang masa depan demokrasi kita. Masa depan demokrasi kita hanya bisa ditopang oleh partisipasi rakyat yang kokoh. Dan ada banyak penelitian membuktikan, ya, menyebutkan juga penelitiannya. Ya, satu lagi penelitian tentang civil society yang dikemukakan oleh Spinal, oleh orang seperti Marcus Michener, gitu ya. Mereka sendiri juga mengatakan bahwa dalam sejarahnya demokrasi Indonesia itu selalu yang merusak adalah elit. Dan yang membenahi ya warga. Gitu loh. Yang merusak elit. Gitu. Dan saya kira itu benar. Gitu ya. Kita dulu misalnya mahasiswa membangun reformasi Indonesia dengan cucuran keringat dan darah. Membuat Indonesia tampil sebagai satu negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Tapi demokrasinya sekarang diobrak-abrik oleh elit-elit. Ya, oleh elit-elitnya. Gitu. Lalu pertanyaan kedua
tadi dari ini pertanyaan yang bagus, kok saya malah lupa tadi. Apa tadi ya? Yang keduanya. Mungkin izin mengingatkan ya, Pak Robert. Iya. Jadi saya bertanya soal bagaimana republikanisme ini melihat itu hubungan antara aparat pemerintahan atau militer dengan individu atau organisasi. Oh, iya, iya. Nah, oke. Jadi prinsip dasarnya itu kan begini. Kalau dalam pandangan republikanisme, ya republik mengatakan bahwa ada dua ranah yang penting yang sangat diperlukan bagi satu masyarakat. Yang saya sebut tadi dengan ranah res privata dan res publica. Ini dua ranah yang sama-sama bagus dan sama-sama penting. Masyarakat itu nggak mungkin ada tanpa ranah res privata, tanpa kehendak untuk survival nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin tanpa ekonomi masyarakat nggak mungkin. Nah, di dalam res privata juga ada yang namanya kekuatan mempertahankan diri, kekerasan, militer. Tanpa res privata, tanpa kekuatan militer untuk mempertahankan diri, itu juga satu masyarakat itu nggak eksis. Jadi res privata itu penting. Tapi res privata tidak boleh bercampur aduk dengan res publica. Gitu. Dua res ini sama-sama penting, tapi dia harus dipisah. Gitu. Ya, jadi kenapa dia logiknya beda, di bawah dua logika yang berbeda. Gitu. Res publica di bawah logika zone logon econ, res privata di bawah logika survival. Gitu loh. Itu kenapa ya dikenal dengan dalam era sekarang dikenal yang namanya demokrasi yang isinya adalah supremasi sipil. Bukannya militer. Tapi militer itu penting untuk satu bangsa. Dia fundamental bagi kemampuan satu bangsa untuk mempertahankan diri, sangat penting. Ya, sangat fundamental. Gitu. Tetapi dia tidak boleh bercampur. Ekonomi juga penting. Ekonomi bisnis itu penting. Bagus bisnis itu untuk kebertahanan satu masyarakat. Karena hanya dengan ekonomi yang kuat, satu masyarakat itu bisa memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Nah, tapi dia tidak boleh bercampur dengan res publica. Dia harus dipisah. Kalau Anda mau masuk ke dalam res publica, buang motif-motif res privata Anda. Kalau ingin jadi seorang politisi, buang motif untuk jadi pengusaha. Gitu. Apalagi mencari usaha dari politik. Itu yang dimaksudkan pemisahan. Bukan berarti jadi pengusaha jelek, enggak. Bukan berarti ya fungsi-fungsi privat itu keluarga itu jelek, enggak. Berkeluarga itu bagus. Tetapi jangan pikiran-pikiran untuk mementingkan kekeluargaan itu meresap di dalam kepentingan dalam pikiran-pikiran pelayanan publik kita. Gitu, Mas Faik. Terima kasih banyak Pak Robert. Mungkin dari Mas Faik, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Pak Robert sudah sangat menjawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Robert telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kita malam hari ini. Setelah sharing ilmunya tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan wawasan baru buat istri juga. Izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan dari acara hari ini, yaitu terkait di mana republikanisme merupakan gagasan filsafat politik yang merupakan bagian berharga dalam sejarah politik, serta merupakan jawaban bagi masalah yang sedang kita alami saat ini, di mana ketika politik diokupasi oleh otonomi dan selain itu, republikanisme memberikan garis filosofis politik dalam praktiknya. Baik, demikian selesai sudah acara sesi pada hari ini. Mohon maaf apabila selama acara ada terdapat salah kata dan kurang berkenan. Saya selaku moderator undur diri. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Robert. Terima kasih Mbak Isti. Saya sudah boleh live. Oke, Pak Robert. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih.
Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Semoga acara kita bermanfaat dan kapan waktu kita bisa berdiskusi lagi, bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di Jawa Timur dan teman-teman yang bergabung di sini. Ya, semoga teman-teman sekalian selalu sehat dan kita bisa berdiskusi dengan lebih enak di masa depan. Selamat malam. Makasih banyak, Pak, teman-teman Madat. Atas ilmunya pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih teman-teman.